Halo teman-teman semua, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai teori asam basa. Di sini kita memiliki tiga teori, yaitu yang pertama adalah teori Arrhenius, yang kedua adalah teori Bronsted-Lowry, dan yang terakhir adalah teori Lewis. Nah, yang pertama ini teori dari Arrhenius, yang merupakan teori asam basa yang pertama kali dikemukakan oleh Svante Arrhenius. Dan menurut teori ini, asam adalah zat yang jika dilarutkan di dalam air, ia akan melepaskan ion hidrogen atau ion H+. Sedangkan basa adalah zat yang jika dilarutkan di dalam air akan melepaskan ion hidroksida atau ion OH-. Sebagai contohnya di sini kita punya HCl di dalam air yang akan menghasilkan ion H+ dan Cl-. Sedangkan KOH akan menghasilkan ion K+ dan OH-, namun teori ini hanya berlaku untuk larutan yang mengandung air. Lalu selanjutnya kita memasuki teori Bronsted-Lowry, yang dimana teori ini menjelaskan bahwa asam adalah zat yang mendonorkan atau memberikan proton, yaitu ion H+, sedangkan basa adalah zat yang menerima proton tersebut. Sebagai contohnya pada reaksi NH3 di sini dengan H2O, air di sini akan memberikan protonnya kepada NH3 dan akibatnya H2O ini berubah menjadi OH- dan NH3 berubah jadi NH4+. Nah, teori ini lebih luas lagi dibandingkan teori Arrhenius karena tidak hanya berlaku di dalam larutan air saja, teman-teman. Lalu di sini adalah teori yang terakhir, yaitu teori dari Lewis, yang dimana menurut teori ini asam adalah zat yang menerima pasangan elektron bebas, sedangkan basa adalah zat yang menyumbangkan atau memberikan pasang elektron bebas. Nah, kita punya contoh reaksi yang ditunjukkan di sini. Ada amonia atau NH3 yang menyumbangkan pasangan elektron bebasnya kepada ion H+, sehingga ion NH4+ di sini terbentuk. Teori Lewis sendiri merupakan teori yang paling luas karena dapat menjelaskan reaksi asam basa yang tidak melibatkan ion H+. Jadi, perbedaan ketiga teori tersebut terletak pada cara mendefinisikan asam dan basanya, yang dimana Arrhenius sendiri berdasarkan ion H+ dan OH- dalam air, Bronsted-Lowry berdasarkan perpindahan proton atau H+, sedangkan Lewis berdasarkan perpindahan pasangan elektron bebas atau PeB. Nah, ketiga teori di sini saling melengkapi dalam menjelaskan konsep asam dan basa. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke dalam sifat-sifat dari asam basa. Yang pertama ada sifat dari larutan asam sendiri, yaitu yang pertama ada korosif terhadap logam, rasanya asam, memiliki pH kurang dari 7, yang berarti jika pH-nya kurang dari 7 berarti larutannya bersifat asam, dan semakin kecil nilai pH maka semakin tinggi konsentrasi ion H+-nya dan semakin kuat sifat asamnya. Lalu ada sifat yang keempat, dapat memerahkan lakmus biru dan larutannya dalam air dapat menghantarkan listrik. Selanjutnya di sini ada sifat dari larutan basa, yang dimana dia bersifat kaustik, lalu rasanya pahit, memiliki pH lebih dari 7, dapat membirukan lakmus merah, dan larutannya dalam air dapat menghantarkan listrik. Selanjutnya di sini penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep pH sendiri dan indikator asam basa banyak diterapkan untuk mengenali sifat bahan-bahan di sekitar kita seperti tabel berikut. Contohnya di sini ada air aki, air jeruk nipis, cuka dapur, air hujan, air murni, air laut, larutan sabun, larutan amonia, larutan NaOH 1 molar. Nah, berdasarkan contoh-contoh dari penerapannya di kehidupan sehari-hari tadi, kita akan memasuki ke dalam indikator asam basa, yang dimana pengertian dari indikator asam basa adalah zat yang memiliki warna berbeda apabila berada dalam lingkungan asam basa maupun netral. Dan perubahan warna bisa terjadi karena indikator yang merupakan asam atau basa yang lemah yang membentuk molekul dan bentuk ionnya memiliki warna yang berbeda, sehingga perubahan pH lingkungan menggeser kesetimbangan ionisasi indikator tersebut dan mengubah warnanya.
Selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari indikator asam basa, yang dimana di sini adalah indikator alami yang berasal dari bahan tumbuhan yang mengandung pigmen atau antosianin yang peka terhadap perubahan pH, misalnya ekstrak kunyit, kubis ungu, bunga kembang sepatu, dan kulit manggis. Indikator alami umumnya digunakan untuk pengujian kualitatif sederhana di laboratorium sekolah, teman-teman. Nah, di sini ada dua contoh dari bunga kembang sepatu dan juga ekstrak kunyit. Selanjutnya di sini indikator buatan, yang dimana secara sintesis dilakukan dengan trayek pH, seperti rentang pH terjadinya perubahan warna, yang sudah diketahui secara pasti, sehingga lebih akurat digunakan untuk memperkirakan pH suatu larutan. Beberapa contoh indikator buatan beserta trayek pH-nya disajikan di dalam tabel berikut. Yang pertama ada lakmus merah yang dimana trayek pH-nya 4,5 sampai 8,3, dan lakmus biru, phenolphthalein atau PP, metil jingga, metil merah, dan brom timul biru. Biasanya teman-teman akan menggunakan ini di dunia perkuliahan, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada cara kerja dan penggunaan indikator. Nah, di sini adalah cara kerja lakmus merah dan juga biru. Yang pertama di sini dari contoh gambar, kita bisa lihat saat kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru jika dicelupkan ke dalam larutan basah dan akan tetap merah pada larutan asam atau netral. Nah, yang kedua di sini ada kertas lakmus biru yang dia akan berubah menjadi merah jika dicelupkan ke dalam larutan asam dan tetap biru pada larutan basah atau netral. Nah, selanjutnya di sini teman-teman ada cara kerja dari indikator universal. Yang dimana kita bisa melihat di sini ada gambarnya, yang dimana cara kerja indikator universal adalah dengan menunjukkan perubahan warna ketika bereaksi dengan larutan. Nah, jadi saat kertasnya ini dicelupkan ke larutan, dia akan berubah warnanya, teman-teman, dan nanti akan dicocokkan dengan peta warna standar sehingga nilai pH larutannya pada skala 1 sampai 14 dapat diperkirakan dan sifat larutannya asam, netral, atau basah dapat diidentifikasi. Jadi nanti teman-teman kertas yang 4 biji ini dicelupkan salah satu ke dalam larutan, lalu nanti akan disesuaikan warnanya yang di kotak tersebut, teman-teman. Lalu selanjutnya di sini ada pH meter yang merupakan alat ukur elektronik yang memberikan nilai pH secara presisi hingga 2 angka desimal dan lebih akurat dibandingkan indikator warna yang tadi, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam konsentrasi dari asam basa sendiri. Yang dimana di sini kita mengetahui nih kekuatan asam basa itu ada apa aja. Yang pertama, semakin kecil nilai pH, maka sifat asamnya nanti akan semakin kuat. Sebaliknya, semakin besar nilai pH, maka sifat basanya akan semakin besar tadi sifat basanya, teman-teman, atau semakin kuat. Nah, di sini kita mengetahui rumusnya yang dimana pH airnya 7, sehingga H+ sama dengan OH- dan pH-nya sama dengan POH-nya sama dengan 7. Nilai ketetapan kesetimbangan airnya sendiri adalah sebagai berikut, teman-teman. Selanjutnya untuk perhitungan pH atau derajat keasaman pH, yang dimana kekuatan asam atau basa dari suatu larutan dinyatakan dengan pH atau potential of hydrogen dan nilai pH berkisar antara 1 sampai 14, teman-teman. Dan dirumuskan sebagai berikut. pH sama dengan min log H+, teman-teman. Yang pertama di sini ada rumus untuk pH asam kuat, yang dimana larutannya trionisasi sempurna, sehingga perhitungan pH asam kuat dirumuskan sebagai berikut. Dengan keterangan di sini valensi asam adalah jumlah ion H+-nya, teman-teman. Jadi H+ sama dengan valensi asam dikali M. Selanjutnya di sini ada cara menghitung pH asam lemah, teman-teman. Asam lemah dalam larutannya hanya sedikit yang terionisasi. Reaksi ionisasi asam lemah merupakan reaksi kesetimbangan. Secara umum, ionisasi asam lemah valensi secara umum ionisasi asam lemah valensi 1 dapat dirumuskan sebagai berikut. Karena pada asam lemah atau H+ sama dengan amin,
Maka persamaan di atas bisa diubah menjadi sebagai berikut, teman-teman. Nilai Ka-nya sendiri merupakan ukuran kekuatan asam, yang dimana semakin besar dari Ka sendiri, semakin kuat asamnya. Lalu yang ketiga di sini ada derajat kebasaan atau pOH, yang dimana dirumuskan sebagai berikut. Dan basa kuat dalam larutannya jika terionisasi sempurna. Reaksi ionisasi basa kuat merupakan reaksi yang berkesudahan. Secara umum, ionisasi basa kuat sendiri dapat dirumuskan sebagai berikut, teman-teman. Dengan catatan tadi, valensi basa sama dengan jumlah ion OH-. Nah, selanjutnya, basa lemah dalam larutannya yang hanya sedikit terionisasi bisa menggunakan rumus tersebut, teman-teman, yang dimana nilai Kb merupakan ukuran dari kekuatan basa, dan semakin besar Kb, semakin kuat basa. Di sini ada contoh perhitungan dari konsentrasi asam basa tadi, yang dimana contoh yang pertama di sini soalnya adalah tentukan pH larutan HCl 0,01 m. Penyelesaiannya di sini HCl merupakan asam yang kuat, teman-teman. Jadi dia bervalensi 1. Maka H plusnya tadi 1 dikali 0,01 M-nya diketahui di sini 0,01 sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 2. Di sini komanya naik, teman-teman. Jadi pH sama dengan min log 1 dikali 10 pangkat min 2, yang dimana hasilnya 2. Jadi pH larutan dari HCl 0,01 molar adalah 2. Lalu contoh yang kedua di sini adalah menentukan pH larutan NaOH 0,001 molar. Penyelesaiannya di sini kita mengetahui nih kalau NaOH merupakan larutan basa kuat dan dia sudah pasti bervalensi 1. Maka OH-nya sama dengan tadi rumusnya 1 dikali M, 0,001. 0,001-nya di sini diubah menjadi pangkat, jadi 1 kali 10 pangkat min 3. Dan kita masukin ke rumus pOH log tadi, teman-teman. Yang dimana hasilnya adalah 3 dan pH yang diketahuinya 14 dikurang dari pOH-nya tadi adalah 14 dikurang 3, jadi hasilnya adalah 11. Jadi pH larutan NaOH 0,001 M adalah 11. Lalu yang terakhir di sini ada contoh untuk asam yang lemah. Di sini tentukanlah pH larutan dari CH3COOH 0,1 molar. Jika Ka yang diketahuinya 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Kita masukin rumus yang tadi, H plus sama dengan akar Ka dikali Ma, yang dimana kita sudah mengetahui tadi Ka-nya adalah 1,8 dikali 10 pangkat min 5 dikali 0,1 dari molarnya si CH3COOH tadi. Hasilnya adalah 1,-34 dikali 10 pangkat min 3. Lalu kita masukin rumus lognya lagi. Min log sama dengan 1,34 dikali 10 pangkat min 3 yang menghasilkan 2,87. Jadi pH larutan dari CH3COOH 0,1 molar itu adalah 2,87. Jadi sekian dari video pembahasan ini. Aku berharap teman-teman dapat mengerti semua yang aku jelaskan. Terima kasih.